Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silviana Eka Rahmawati dengan nomor NIM 860582283. Saya dari Program Pridi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka PBJJ UT Semarang, Salut Kartini Rembang. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu filsafat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke inti materinya yang pertama. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah 3 pilar utama filsafat. Nah, sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui tentang filsafat itu? Jadi, ilmu filsafat adalah cara berpikir secara radikal, sistematis, universal untuk memahami hakikat segala sesuatu di balik kenyataan fisik. Nah, ilmu filsafat ini berdiri di atas 3 pilar landasan utama yang saling berkaitan untuk menentukan validitas sebuah pengetahuan. Jadi ada 3 pilar utama dari ilmu filsafat. Apa saja? Yang pertama adalah ontologi, yang artinya adalah objek apa yang ditelaah ya, atau hakikatnya itu apa. Terus yang kedua adalah epistemologi, yaitu bagaimana proses memperolehnya. Jadi caranya itu bagaimana. Terus yang ketiga adalah aksiologi, yaitu untuk apa ilmu tersebut digunakan ya. Jadi nilainya itu apa, manfaatnya itu apa gitu. Kita lanjut ya ke ontologi atau hakikat ya. Kita dalami materi ontologi dulu ya. Jadi ontologi ini berasal dari kata ontos atau ada artinya, dan logos yang artinya adalah ilmu. Bagian ini membahas tentang hakikat dari sesuatu yang ingin diketahui. Nah, apa objek yang sedang kita bicarakan? Apakah ini bersifat materi ataukah rohani? Seperti itu. Jadi dia ini menetapkan batas-batas penelaan ilmu dan mengklasifikasi keberadaan objek tersebut. Kita langsung saja ke contohnya. Kita ambil satu objek, yaitu meja ya. Kita buat meja menjadi objeknya. Pertanyaannya, apa itu meja? Apa yang membuatnya disebut meja gitu? Dan penjelasannya seperti apa Kak untuk jawaban pertanyaan tersebut? Secara ontologi, kita mendefinisikan meja itu sebagai benda yang fisik ya, yang memiliki permukaan datar dan ditopang oleh kaki-kaki. Kita membedakan kursi atau lemari berdasarkan fungsinya sebagai alas untuk meletakkan barang. Seperti itu. Jadi untuk ontologi ini tuh lebih ke menanyakan apa objek itu. Nah, objeknya ini apa gitu. Dan kenapa disebut seperti itu. Nah, meja ini kan ya, kenapa itu disebut meja? Hakikatnya itu apa gitu, guys. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu tentang epistemologi atau cara mendapatkan ilmu. Nah, jadi epistemologi ini berasal dari kata episteme atau pengetahuan ya artinya. Bagian ini tuh membahas tentang sumber dan metode untuk memperoleh kebenaran. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut? Nah, apa prosedurnya, bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar. Jadi dia ini menentukan keabsahan validitas sebuah ilmu melalui logika, observasi atau eksperimen. Jadi dia menanyakan bagaimana caranya, bagaimana cara mendapatkannya. Jadi yang ditanyakan itu adalah caranya itu seperti apa, bagaimana. Untuk objeknya kita masih sama ya, kita ambil contoh objeknya meja. Di sini kita mempertanyakan proses mendapatkan pengetahuan tentang meja tersebut. Nah, pertanyaannya seperti apa Kak contohnya? Contohnya, bagaimana kita tahu bahwa benda itu adalah meja? Bagaimana cara membuatnya? Gitu. Jawabannya gimana? Jawabannya kita tahu itu meja karena panca indera kita. Apakah panca indera kita yang bisa tahu kalau itu adalah sebuah meja? Yaitu mata kita. Secara pandangan ya kita bisa tahu nih visual meja seperti apa ya. Dari yang tadi nih ini jadi berkaitan ya, dari ontologinya tadi kan menyebutkan bahwasanya meja itu adalah benda fisik yang mempunyai permukaan datar yang ditopang oleh kaki-kaki. Nah,
kita bisa bayangin nih visual meja seperti apa. Lalu kalian bisa melihat, oh meja ternyata seperti ini, berarti ini adalah meja gitu. Nah, jadi keduanya ini saling berkaitan. Nah, epistemologinya ini melibatkan teknik mengukur kayu, memotong, dan merakitnya menggunakan paku atau lem hingga menjadi bentuk yang stabil. Begitu ya. Jadi kan kalau misal ada yang bertanya bagaimana cara membuatnya, nah jawabannya seperti tadi, melibatkan teknik mengukur kayu, memotong, merakitnya menggunakan paku atau lem hingga menjadi bentuk yang stabil. Seperti itu. Langsung kita lanjut aja ke yang aksiologi ya, atau nilai dan kegunaan. Aksiologi ini berasal dari kata aksios atau artinya layak ya, atau pantas gitu juga boleh. Bagian ini melibatkan tentang nilai atau manfaat dari ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Jadi ini tuh menanyakan tentang manfaatnya objek ini apa gitu. Untuk apa ilmu itu digunakan, bagaimana hubungan ilmu dengan etika moral, seperti itu. Memastikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan manfaat positif dan tidak merugikan kemanusiaan. Nah, contohnya lagi kita ambil contoh objeknya meja ya, masih sama dengan meja. Di sini kita mempertanyakan nilai guna dan etikanya gitu. Nah, pertanyaannya, contoh pertanyaannya seperti apa Kak? Pertanyaannya bisa dengan apakah manfaat meja ini? Jadi menanyakan nilainya ya, nilai manfaatnya. Terus apakah penempatannya sudah tepat gitu? Penempatannya sudah tepat atau belum? Penjelasannya gimana? Penjelasannya, meja digunakan untuk membantu manusia belajar, terus makan, ya bekerja, menaruh barang, ya naruh TV dan lain-lain ya. Meja ini digunakan untuk membantu manusia. Jadi secara nilai aksiologinya ini, meja yang bagus adalah meja yang kuat dan aman digunakan ya, alias tidak tajam dan tidak mudah patah. Jadi otomatis tidak menyebabkan kerugian pada manusia. Jadi nggak menyebabkan kerugian, cuma ada manfaatnya, yaitu bisa membantu manusia belajar, makan dan lain-lain ya. Banyak manfaatnya. Nah, kita langsung aja ke hubungan ketiganya. Nah, jadi ketiganya ya, ontologi, epistemologi, aksiologi ini ketiga-tiganya berhubungan, saling berkaitan ya, sistematis secara runtut urut gitu. Nah, hubungan ketiganya apa Kak? Nah, kita sebutkan ininya dulu ya. Ontologi, menentukan objeknya ya, atau apa gitu. Pertanyaannya biasanya diawali dengan kata apa, itu biasanya ontologi. Terus epistemologi itu menjelaskan proses untuk memahami objek tersebut, biasanya itu bagaimana. Nah, kata yang digunakan tuh biasanya bagaimana. Terus yang ketiga itu adalah aksiologi, memberikan landasan nilai agar ilmu tersebut bermanfaat ya, atau biasanya itu kalau bertanya diawali dengan kata untuk apa ya, yang menanyakan nilai atau manfaatnya. Nah, kita ini dulu pembahasan ini, hubungan ketiganya ya, tadi hubungan ketiganya. Jadi ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau integral ya, sifatnya integral, tidak bisa dipisahkan. Hubungannya tuh bersifat hierarkis dan juga logis. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya arah. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya dasar kebenaran. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi alat yang berbahaya bagi manusia karena bisa menimbulkan kerugian dan tidak ada manfaatnya gitu. Kalau bisa diibaratkan itu adalah kayak rumah ya, seperti rumah. Ontologi itu adalah tanah dan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun sebuah rumah ya. Terus untuk epistemologi itu bisa diibaratkan dengan cara atau teknik membuatnya. Dan aksiologi itu bisa diibaratkan sebagai bagaimana kenyamanan seseorang yang ada di dalam rumah itu. Manfaatnya itu apa gitu. Jadi percuma kalau kamu membuat rumah tapi nggak ada bahan bangunannya, ya nggak bakal jadi rumah ya. Terus kalau misal kamu itu punya bahan bangunannya tapi kamu nggak tahu cara dan teknik membangunnya, sama aja nggak bakal jadi rumah. Dan
Kalau kamu punya bangunannya, punya cara tekniknya, tapi setelah jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada nggak ada kenyamanan di dalam rumahnya, ya gunanya apa, manfaatnya apa, nggak ada. Jadi ketiga-tiganya itu saling berkaitan ya. Kalau dipisahkan salah satu itu nggak bakal ini loh, nggak bakal bisa disebut ilmu filsafat karena nggak ada salah satunya gitu. Jadi kalau untuk menentukan filsafat atau tidaknya itu harus ada 3 pilar tadi, ada 3 landasan utamanya tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak bakal jadi ilmu filsafat gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.